Pemerintah harus mewaspadai politik agama. Tidak boleh lengah dalam hal ini. Ini jelas di depan mata kita ancaman yang sangat mengerikan. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yad'a al-Islam. Sangat zalim orang yang menggunakan atas nama Islam tapi bukan kepentingan Islam. Kepentingan politik, ekonomi, kelompok, tapi mengatasnamakan Islam. Itu yang paling zalim. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dunia tengah berubah, semakin terbuka dan menjadi tanpa batas. Dunia masuki babak baru kompetisi dan kolaborasi dalam memperebutkan pengaruh dan penguasaan terhadap ekosistem kehidupan. Pertarungan peradaban melalui penetrasi ideologi, teknologi, ekonomi, rekayasa ekologi, dan produksi senjata biologi semakin tidak terelakkan. Tantang untuk mewujudkan peradaban yang ekologis dan kehidupan yang lebih manusiawi semakin kompleks. Di saat percepatan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin tidak terbendung. Demikian halnya di saat ledakan jumlah penduduk dan ancaman sampah-sampah peradaban bertebaran bergerak secara sporadis. Namun demikian, yang harus disyukuri pada fase ini, bangsa Asia telah menemukan momentumnya. Keunggulan peradaban timur secara bertahap tengah bergerak lebih cepat melampaui batas-batas keunggulan peradaban barat, walaupun masih diperlukan upaya konsolidasi untuk meningkatkan kesadaran, rasa percaya diri, kebanggaan, dan kebersamaan seluruh warga bangsa-bangsa Asia agar secara nyata mampu memimpin peradaban dunia. Strategisitas Indonesia sebagai negara di benua Asia yang berlimpah sumber daya alam, memiliki keragaman budaya, memiliki keluhuran budi pekerti dan kehidupan beragama yang damai, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta sebagai negara demokrasi yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan berada pada posisi titik silang dunia, harus dijaga dan diperkuat keberadaannya. Peranan Indonesia dalam menjaga stabilitas Asia dan menjaga perdamaian dan peradaban dunia harus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia dan para pihak berkepentingan tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia dan melupakan keseimbangan ekologis dan melupakan masa depan generasi bangsa. Kemitraan strategis yang dibangun oleh pemerintah dengan para pihak tidak boleh menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan dan merugikan, serta tidak boleh membuka peluang bagi terciptanya neokolonisasi. Demikian halnya kerjasama yang dibangun harus diiringi dengan transfer teknologi dan keahlian serta dibarengi dengan pengakuan atas kedaulatan bangsa. Ini sudah sangat membahayakan. Kalau kita lihat terus terang saja di pusat-pusat tambang nikel di Kalimantan Tengah ya, di Sulawesi Tengah harus kita perhatikan, kita harus jaga tetap kedaulatan kita. Kita kerjasama dengan investor manapun, tapi kita harus tetap berdaulat. Dan yang kita harapkan ada transfer teknologi, bukan hanya eksploitasi keuntungan belaka. Tahun 2022 sebentar lagi akan kita lalui. Besok berbagai capaian pembangunan dan kerja-kerja strategis telah dicapai. LPOI mengapresiasi langkah pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver. Ini juga sudah tampak kelihatan sekali. Arah politik pemerintah kita didikte oleh oligarki, oleh pemodal-pemodal.
Saya terbuka saja Pak John ya Pak John, saya terbuka saja ngomong, nggak usah malu-malu, nggak usah tanpa beban. Arah politik sudah dikendalikan oleh pemilik modal, pemilik uang. Dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda pandemi, demikian hanya harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang di tengah agenda global driver yang mengarah pada kesatuan mata uang digital. Kolonialisasi digital harus segera diakhiri dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network dan application. Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan cyber harus dijaga dan tidak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar kedaulatan nasional tidak terkoyak-koyak. Mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan harus lebih tegas dan lebih berani melarang penyebarluasan ideologi Wahabi, Salafi, Takfiri. Pemerintah harus tegas, Pak Wawan, harus tegas menyikapi aliran-aliran radikal ini. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, provokasi anti NKRI, dan provokasi anti pemerintah yang sah, mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI dan para penegak hukum harus segera dipulihkan agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi. Jadi nyun sewu, mohon maaf, sekarang rakyat sedang kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum. Malah kepolisian sedang sangat merosot. Berapa persen sekarang? Tinggal berapa persen kepercayaan polisi ini? Sangat-sangat merosot sekali. Kita harapkan pemerintah segera melakukan pembenahan sana sini agar kepercayaan masyarakat terhadap polisi, hakim, jaksa segera terwujud kembali. Pelan-pelan. Tidak boleh ada lagi penyelenggara negara yang malah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan membangun eksistensi apalagi hanya demi sebuah posisi. Penyelenggara negara harus rela mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, bukan eksploitasi dan mengakuisasi jejaring dan sumber daya negeri untuk pribadi. Kehidupan beragama yang ramah, damai dan toleran harus ditingkatkan dengan memupuk dan menyemai sikap ramah, damai dan toleran di lingkungan pendidikan, rumah tangga, kehidupan sosial, ruang-ruang media sosial harus diisi dengan narasi dan kontra narasi yang menggaungkan kebinekaan dan toleransi sehingga Pancasila masih terus terpatri di sanubari setiap anak negeri Indonesia ini. Keadilan sosial. Ini sila kelima, sila yang paling jauh panggang dari api. Yang paling jauh panggang dari api itu apa istilahnya itu? Jauh banget. Sila-sila 4 lumayan. Ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, lumayan Pak Wawan. Sila yang kelima yang semakin jauh, bahkan semakin jauh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus segera diwujudkan. Rakyat harus mendapatkan hak yang sama dalam segala hal dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi aset, redistribusi lahan dan hutan tidak boleh dimonopoli dan hanya sekedar manipulasi. Kesempatan berusaha harus lebih dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak, bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi-kongsi tertentu di negeri ini. Anak-anak muda harus lebih diberi posisi dan ruang bereaksi agar berkreasi, agar lebih produktif dan lebih berkontribusi kepada negeri ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab
harus dijunjung tinggi. Keselamatan dan nyawa manusia Indonesia harus diutamakan dan tidak boleh disia-siakan. Berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus dihentikan. Tragedi Kanjuruhan harus diusut setuntas-tuntasnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman teroris harus diwaspadai. Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan dan gangguan yang mungkin akan terjadi. Kemarin Pak Wawan, kita baru saja mengadakan seminar tentang fiqhul ghadha, yaitu makanan dan obat-obatan yang aman untuk kita konsumsi. Ternyata banyak sekali catatan-catatan yang kita temukan. Jajanan anak-anak sekolah di kampung-kampung, obat-obatan yang belum bisa teruji keselamatannya masih sangat banyak. Ini jelas keteledoran BPOM, jelas sekali. Teledor sini, lengah. Sudah berapa korbannya? 300 lebih ya? 300 lebih anak kecil mati karena gagal ginjal disebabkan oleh minum sirup yang mengandung apa itu? Koletin. Persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024. Pemerintah harus mewaspadai politik agama. Tidak boleh lengah dalam hal ini. Ini jelas di depan mata kita, ancaman yang sangat mengerikan. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yad'al Islam. Sangat zalim orang yang menggunakan atas nama Islam tapi bukan kepentingan Islam, kepentingan politik, ekonomi, kelompok, tapi mengatasnamakan Islam. Itu yang paling zalim. Wa dararus syar'i mimman nasrahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Itu Imam Ghazali itu. Membela Islam dengan cara yang tidak benar lebih bahaya daripada orang sekalian membenci Islam. Orang yang anti-Islam lebih ringan bahayanya daripada orang yang kelihatannya membela Islam tapi sebenarnya merugikan Islam itu sendiri. Kedaulatan pangan dan energi harus dipastikan lagi agar bangsa ini selalu siaga menghadapi turbulensi ekonomi dan ancaman resesi. Rakyat tidak boleh kelaparan. Sumber daya energi hijau yang berkelanjutan harus diimplementasikan. Buka seluas-luasnya pengembangan energi baru dan terbarukan. Jangan halangi pengembangnya hanya karena kepentingan ijon dan dikunci oleh oligarki. Ke depan, kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan keberagaman semakin kompleks, maka diperlukan kecerdasan, kewaspadaan dan kolaborasi multi pihak dalam menjaga dan melindungi negeri ini. Visi kebangsaan dan kenegaraan harus diutamakan agar bangsa ini dapat selamat melewati berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan dari dalam dan luar negeri. Prihatin, sebenarnya kita ini sudah prihatin sekali. Akhirnya, selamat menjalankan kegiatan International Media Training for Muslim Journalists. Ini adalah awal dari kerjasama kita dengan Kedutaan Besar Tiongkok yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kerjasama yang lain dahsyat dan lebih hebat lagi di tahun yang akan mendatang. Tukar menukar mahasiswa, tukar menukar ulama, guru, ustadz, lumayan loh. Itu di Xinjiang yang hafal Quran banyak. Kan di Xi'an ada masjid, imamnya hafal Quran sangat baik sekali, hafal Qurannya, baca Qurannya. Ya jangan dikira di sana tidak ada ulama. Ayo kita tukar ulama antar umat Islam Tiongkok dan kita. Menurut data resmi umat Islam di Tiongkok 20 juta. Sebenarnya lebih 60 juta ada. Hanya pemerintah Tiongkok mencatatnya 20 juta. Bagi saya lebih. Kata teman-teman di Xinjiang lebih
dari 20 juta, bahkan bisa 60 juta. Di Beijing sendiri ada masjid 26 masjid. Gereja cuma satu, kalau gereja cuma satu, masjid ada 26.